Tanpa terasa, pada hari ini kita sudah berada pada hari yang ke-10 di bulan Rajab, dan juga bertepatan hari yang ke-10 di bulan Januari 2025. Tentu sudah sama kita ketahui dan kita maklumi bahwa bulan Rajab ini adalah salah satu bulan yang disebut oleh Allah sebagai bulan haram. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Rajab ini mulai mempersiapkan diri untuk menghadapi satu bulan yang dirindukan oleh orang-orang yang beriman, yaitunya bulan Ramadan. Kita sudah mengetahui bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita tentang waktu yang telah kita lewati dan yang sedang kita jalani. Pesan itu sangat populer, bahkan hafal bagi kita. Siapa yang hari ininya lebih baik daripada hari kemarin, itulah orang-orang yang beruntung. Siapa yang hari ininya sama dengan hari kemarin, itulah manusia yang tertipu dalam hidupnya. Dan siapa yang hari ininya lebih jelek, lebih buruk daripada hari kemarin, itulah orang-orang yang merugi dan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Khatib yakin dan percaya kita tidak ingin menjadi orang yang tertipu. Kita tidak ingin menjadi orang yang rugi dan dilaknat, tapi kita ingin menjadi orang yang beruntung. Namun terkadang kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada orang yang salah memaknai untung dan rugi itu. Bahwa bagi orang yang beriman, untung dan rugi itu tidak hanya sesuatu yang bisa dilihat, tidak hanya sesuatu yang bisa diraba, tidak hanya sesuatu yang bisa dirasakan langsung. Tapi orang yang beriman meyakini bahwa ada kerugian dan keuntungan yang tidak bisa dilihat. Maka apa konsep hidup orang yang beriman? Bagaimana keuntungan yang bisa dilihat ini bisa meraup keuntungan yang tidak bisa dilihat? Namun banyak orang yang mengorbankan keuntungan yang tidak bisa dilihat dengan demi mendapatkan keuntungan yang dia peroleh ini. Maka doa orang ini berbeda dalam surah Al-Baqarah. Faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Ada sebahagian manusia ini, kata Allah, yang mereka berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan keuntungan-keuntungan dunia ini. Dan itu mereka usahakan, dan lalu Allah berikan. Namun mereka mengusahakannya dengan jalan yang tidak benar, menzolimi orang lain, tidak tahu lagi rambu-rambu mana yang halal, mana yang haram, mana yang hak, mana yang batil. Namun itu tetap mereka dapatkan. Tapi ingat kata Allah, wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Tak ada lagi jatah bagi mereka keuntungan nanti di akhirat. Ini konsep orang yang meyakini untung itu hanya yang bisa nyocolik saya, yang bisa nyopocik saya, yang bisa lihat langsung saja. Tapi orang yang beriman meyakini bahwa untung dan rugi itu ada yang tidak bisa dilihat. Maka mereka berdoa kepada Allah sambil doa itu diwujudkan dalam usahanya. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Bagaimana itu kebahagiaan dunia ini? Bagaimana keuntungan-keuntungan yang kita peroleh di dunia ini menjadi jembatan emas bagi kita untuk mendapatkan keuntungan yang hakiki nanti di akhirat. Maka dalam ayat yang kita bacakan tadi, di antaranya Allah Subhanahu wa taala sampaikan agar kita mendapatkan keberuntungan setiap kehidupan yang kita lewati. Dalam ayat ini 3 saja yang Allah sampaikan. Khatib yakin dan percaya kita yang 3 ini sudah kita lakukan. Tinggal lagi kita bagaimana mengokohkan dan menyempurnakannya. Siapa yang pertama kata Allah? Innal ladzina yatluna kitaballah. Orang-orang yang senantiasa selalu membaca kitab Allah, Al-Quran. Tentu membaca di sini tidak hanya sekedar membaca dengan lisan, tapi bagaimana kita bisa membaca dengan hati, membaca dengan pikiran. Akhirnya kitab Allah Al-Quran itu memang benar-benar menjadikan imamau wa hakama dalam kehidupan kita. Menjadi imam dan sumber hukum dalam kehidupan kita. Menjadi ikutan.
Karena kita memang meyakini sebagai orang yang beriman bahwa Al-Quran ini la raiba fi, tidak ada keraguan padanya. Jadi setiap hukum-hukum yang ditetapkan oleh Al-Quran itu tidak ada keraguan. Maka orang-orang yang beriman tidak perlu ragu dengan apa saja ketetapan dan keputusan yang dibuat oleh Allah melalui Al-Quran. Jadi kalaulah ragu, berartilah tidak percaya aja Al-Quran. Jadi tidak ada yang kita keragui. Bahkan Allah katakan, inna nahnu nazzalna zikra wa innahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan zikra itu. Zikra itu adalah Al-Quran. Dan kami juga akan menjaga dan memeliharanya. Sampai hari ini terbukti bahwa satu-satunya kitabullah, kalamullah, yang terjaga, terpelihara kebenarannya adalah Al-Quran. Maka karena Allah menjaga Al-Quran, kita yakin dan percaya saat kita bersahabat dengannya, saat kita berteman dengannya, saat kita mencintainya, menggalinya, berhukum, beriman kepadanya, pasti kita dijaga dan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita berteman dan bersahabat dengan yang Dia jaga. Maka kita berharap kaum muslimin, Al-Quran ini sebagai kitab Allah tidak seperti yang dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang langsung beliau kadukan kepada Allah. Lalu Allah menjadikannya firman di dalam surah Al-Furqan, surat yang ke-25 ayat yang ke-30, yang juga sudah pernah khatib sampaikan di mimbar yang mulia ini. Wa qala Rasul, telah berkata Rasul, maksudnya Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rabb, wahai Allah, inna qaumi ittakhazu hadzal Qur'ana mahjura. Sungguh kaumku nanti, wahai Allah, akan menjadikan kalamu Al-Quran ini mahjura. Di antara makna mahjura itu adalah terasingkan dalam kehidupan mereka. Tidak penting lagi gitu. Sudah diasingkan. Mulai bagaimana umat Islam tidak lagi menghargai mushaf ini, ditaruh di sembarangan tempat, tidak terjaga dan tidak terpelihara. Terkadang di rumah kita membuat almari yang begitu indah dengan mahal, kita menaruh di sana piring kita, gelas, kendi-kendi berharga kita, foto kita, dan yang lain-lainnya kita simpan itu di almari yang begitu indah dan kita buat dengan harga yang mahal. Sementara kalamullah kadang-kadang kita taruh di sembarang tempat. Ada memang kadang-kadang kita taruh di atas almari itu, Pak, tapi sudah jarang disentuh sehingga sudah penuh dek ciri manci, sehingga pas awak buka lah lake-lake itu lembaran-lembaran mushaf itu. Sementara foto kita, gelas kita, piring-piring kita taruh di dalam almari. Bahkan mohon maaf kaum muslimin yang dimuliakan Allah, bahkan ada di rumah-rumah ibadah lebih menghargai trofi daripada kalamullah. Kalamullah berserakan di surau itu, kalamullah berserakan di masjid itu, sementara trofi dibuatkan lamarinya, telasenya begitu indah di masjid-masjid itu. Sementara ini mushaf ditaruh sembarangan tempat. Ini menandakan bahwa dia sudah terasingkan secara mushaf. Lebih berharga yang lain dibanding ini. Belum lagi kita berbicara tentang membacanya. Bagaimana kita membaca kalamullah ini dalam sehari semalam. Kita juga tidak dituntut membacanya terus-menerus. Bangun tidur, apa yang kita baca? Mau tidur, apa yang kita baca? Jam istirahat kita, apa yang kita baca? Apakah lebih penting bagi kita berita-berita yang ada di WA kita, di media-media sosial kita? Berarti membacanya pun sudah terasingkan bagi kita. Mempelajarinya, betapa banyaknya umat Islam hari ini berat sekali. Orang tua membayar uang les anaknya bahasa Inggris, bahasa Jepang, ratusan ribu bahkan jutaan, rela dia gelontorkan uang. Tapi membayar infak untuk belajar di TPA, lu enggak setahun, enggak 5, enggak ada 100 ribu, 5 ribu, 20 ribu. Betapa rendahnya minat kita. Sebahagian umat Islam ini
untuk mempelajari, lebih kita untuk berhabis-habisan untuk bagaimana generasi kita mempelajari dunia ini, sementara landasannya yang akan membawa dia lurus, yang akan membawa dia benar, kita terasa enggan. Belum lagi bercerita tentang hukumnya, Pak. Benarkah umat Islam sepenuh hati mau berhukum dengan Al-Quran ini? Bahkan ada umat Islam yang berpendapat bahwa hukum Islam ini kejam. Apa yang disampaikan dalam Al-Quran malahan dilecehkan, ya, direndahkan. Dia Muslim. Kalau ada orang Islam takut dengan hukum Islam, ya itu aneh. Nah, ini pertama syaratnya. Kalau ingin dapat keberuntungan itu, ayo kita jadikan Al-Quran ini imamau wa hakama, imam kita, sumber hukum kita, dan jangan kita asingkan dia dalam kehidupan. Yang kedua, kata Allah, wa aqamus shalah. Tidak ada dalam Al-Quran kita mendengar ataupun hadis-hadis Nabi bahwa sholat ini untuk dikerjakan, tapi memang untuk didirikan. Karena sholat tidak hanya sekedar untuk menggugurkan kewajiban, tapi jauh dari itu, bagaimana sholat ini bisa mengantarkan orang yang sholat itu menjadi orang-orang yang muslih. Orang-orang yang sholat itu tidak hanya menggugurkan dosanya, menggugurkan kewajibannya, tapi terasa bagi orang lain dampak dari sholatnya itu. Apa kata Allah? Inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Itulah sholat itu. Sesungguhnya orang-orang yang sholat itu, kata Allah, Allah langsung yang berjanji, dia pasti akan terhindar, tercegah dari perbuatan yang keji dan perbuatan mungkar, dari berbuat zalim. Nah, sementara Allah Subhanahu wa taala juga sudah menggambarkan dalam ayat-ayatnya bahwa jangankan akan menjadikan ini orang-orang yang sholat akan bisa menjadi orang yang muslih itu, terhindarnya dia dari perbuatan keji dan mungkar di akhir zaman. Maka kata Allah, fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us shalah. Akan hadirlah generasi-generasi yang jelek, generasi-generasi yang hina, kata Allah Subhanahu wa taala, karena mereka menganggap sholat ini enteng, menganggap remeh sholat, memudah-mudahkan sholat. Tidak penting. Kalau kita baca kaum muslimin yang dimuliakan Allah, sebuah hadis yang panjang yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ngeri kita di antaranya, ya. Maka orang-orang yang menganggap enteng sholat ini, menganggap tidak penting, maka kata Rasulullah, setiap nasi yang dia suap akan bermohon kepada Allah, wahai Allah, engkau laknatlah orang yang selalu memakan nikmatmu ini. Sasuak nasi naik, Pak, Allah doakan ke Allah, orang nan menganggap enteng solat kau dikutuk di Allah, karena dia tidak rela dimakan oleh orang yang tidak solat. Bahkan kata Rasulullah SAW, baju-baju yang dipakai oleh orang-orang yang mereka menganggap enteng solat ini, wahai Allah, kalaulah tidak karena engkau menundukkan saya untuk menutup tubuhnya, saya tidak sudi menutup tubuh orang yang tidak solat ini, wahai Allah. Saya tidak sudi menutup tubuh orang yang menganggap remeh solat ini. Lalu rumah yang kita bangun, rumah yang kita buat, megah dan indah, saat penghuninya ada yang tidak solat, maka saat dia keluar, lalu rumah itu berdoa kepada Allah, wahai Allah, saya tidak sudi dia untuk kembali. Belum lagi kita membaca hadis-hadis yang lain tentang orang-orang yang menganggap enteng solat ini. Padahal Allah mengatakan solat adalah salah satu di antara yang akan menjamin keberuntungan kita. Yang ketiga, kata Allah Subhanahu wa taala, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, yaitunya orang-orang yang mau menginfakkan sebahagian rezeki yang sudah Allah berikan, yang Allah titipkan kepada kita. Berinfak kita saat lapang itu biasa, tapi saat bisa orang berinfak saat sulit dan pas-pasan itu yang sangat luar biasa, karena dia menjaga infak itu. Jadi bukan sekedar jumlahnya yang dilihat oleh Allah, tapi bagaimana istiqamah dan konsistennya dia berinfak. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Orang yang mau berinfak walaupun dia dalam keadaan lapang ataupun dalam keadaan sempit. Maka orang yang berinfak ini
Dia disebut sebagai orang yang pemurah atau orang yang dermawan. Para ulama membagi dermawan ini 4. Yang pertama, ulama menyebutnya dengan syakyun. Siapa itu orang yang dermawan, yang syakyun ini? Adalah orang-orang kaya yang memiliki harta. Dia baru mau menyumbang, mau membantu kalau diminta. Dia lihat kondisi kampungnya sudah mulai tidak bagus ini, tidak bagus itu. Dia lihat kondisi masjid sudah mulai harus ada yang direhab. Dia punya kemampuan sebenarnya untuk itu. Tapi pengurus kalau tidak minta, dia tidak akan kasih. Tapi kalau diminta, dia akan beri. Ini orangnya dermawan. Iya, tapi tingkatnya paling bawah. Namanya syakyun. Dia baru mau beri kalau diminta. Kalau orang awak silakan dijuluk dulu baru loreh. Yang kedua namanya adalah al-jud. Orang ini kecerdasan sosialnya sudah mulai terbina. Dia sudah PK. Dia akan berikan bantuan diminta atau tidak diminta. Dia lihat kondisi situasi, kalau seandainya ada pantas, diminta tak diminta akan dia berikan. Tapi jumlahnya belum besar. Dan dia melakukannya juga tidak terus menerus. Dia lakukan mungkin pada waktu-waktu tertentu, masuk bulan baik, hari baik, bulan baik, tidak diminta orang diagiannya, tidak diminta di musaji diagiannya. Lalu yang ketiga namanya adalah karamun, atau disebut dengan orang yang mulia. Ini orang sudah bisa menjadi donatur tetap, diminta tidak diminta, untuk mendakwahkan Islam ini. Donatur anak yatim, donatur untuk membangun rumah Allah, pondok-pondok pesantren, orang-orang du'afa, untuk dakwah, untuk perjuangan, dia jadi donatur. Nah, yang tiga ini kaum muslimin perlu harta. Perlu harta. Namun tingkatan yang paling tinggi tidak mesti orang kaya yang melakukan. Bisa orang sederhana, bisa orang tidak berpunya, bisa orang miskin. Apa itu? Namanya isar. Ini disebut langsung oleh Allah dalam Al-Quran, surat Al-Hasyr, surat yang ke-59 ayat yang ke-9. Apa kata Allah? Wala yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Orang-orang yang isar itu adalah orang yang mampu memberikan sesuatu kepada orang lain yang membutuhkan, walaupun dia butuh. Dia butuh, tapi orang ada yang butuh, dia berikan kepada orang itu. Contoh Pak, makanya tidak mesti dengan harta. Mungkin Pak masih pada tahun 90-an masih ada ini kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Karena khatib merasakan. Kita naik mobil ke Padang atau ke Padang Panjang itu masih naik mobil umum yang sangat luar biasa mobilnya. Waktu itu khatib masih ingat ada tes, Bintang Kejora, Ngalau Indah, Sago Sejati, ada waktu itu. Saat khatib naik di Simpang Batu Ampang untuk berangkat ke sekolah di Tawalib Padang Panjang, lalu dapat kursi untuk duduk di atas mobil. Lalu khatib duduk. Di Labuan Luri, di Padang Taro, Jalan Baso itu naik ibu-ibu. Dia naik tempat duduk nggak ada lagi. Saya duduk. Yang berhak untuk duduk memang saya kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Memang khatib yang berhak karena sudah duluan naik. Duduk di tempat yang ada. Memang khatib yang berhak. Tapi yang lebih pantas duduk itu adalah ibu itu karena dia sudah tua dan juga perempuan. Maka saat itu saya serahkan tempat duduk saya kepada ibu ini. Itu namanya isar, dermawan namanya kaum muslimin. Kita antrian di rumah sakit. Kita sama-sama lama ambil nomor antrian. Awak mudur, kue untuk tagak. Ada orang tua, awak yuta sasak. Tapi saat kita pingin jadi orang dermawan waktu itu, tingkatan dermawan paling tinggi itu isar itu. Kita akan dahulukan orang tua. Saat kita mampu memberikan sesuatu yang kita butuhkan dan ada orang lain yang juga butuh, maka saat itu kita berikan terlebih dahulu kepada orang lain. Itu namanya dermawan tingkat tinggi, namanya isar. Itulah yang dilakukan oleh kaum Ansar kepada Muhajirin, yang takkan pernah terkalahkan sepanjang sejarah dunia ini. Bagaimana mereka dermawannya kepada saudara-saudara mereka yang Muhajirin itu. Itulah yang disebut oleh Allah
Dalam surat Al-Hasr itu ayat 8, ayat 9, ayat 10, bagaimana mereka membuktikan kedermawanan mereka untuk memperkokoh rasa persaudaraan mereka sesama muslim, ya, dan itu disebut oleh Allah dalam Al-Qur'an. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan dengan konsep yang tiga yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Fatir ini menjadi modal hidup bagi kita menjalani kehidupan yang semakin hari semakin akan membuat kita jarak dari yang tiga ini, akan membuat kita lupa dan lalai dari yang tiga ini. Mudah-mudahan kita tanamkan rasa komitmen dan istiqomah kita sehingga kita mendapatkan keberuntungan dunia wal akhirah. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum turhamun.